Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi pemirsa Opini Obrolan Pas di sini. Tentunya di siang hari ini kita masih bincang-bincang ngobrol dengan tamu kita yang sangat luar biasa, tamu spesial. Karena kenapa di tangan dingin beliau lah bisa membuat TK Negeri Pembina 1 Bengkulu ini banyak prestasinya, punya segudang prestasi. Tapi sebelum itu saya punya satu pertanyaan nih untuk Bunga Hena. Kita ngobrol kembali nih pemirsa Opini dengan Dr. Randa Henatul Putri MPD. Bunga Hena, apa sih yang membuat Bunga Hena akhirnya mau? Nah ini kan dari dulu sebelumnya awal mula berdiri TK ini kepala sekolahnya adalah ibu dari Bunga Hena dan sekarang ke Bunga Hena nih. Ya. Kenapa sih Bunga Hena mau akhirnya juga bertahan juga terus juga mengikuti jejak sang orang tua, padahal kan banyak pilihan mungkin menjadi pekerjaan yang lain atau juga guru SD, SMP, SMA atau juga bahkan dosen. Kok mau jadi guru TK dulu awalnya? Kekeh ya. Betul. Gimana ceritanya, Bu? Ya gini, Bang. Tapi mungkin saya flashback dulu ya sebentar ke zaman dulu waktu saya tamat SMP. Kebetulan saya itu dua beradik, kakak beradik, yang satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan kata ibu saya nggak usah masuk sekolah umum seperti SMA, masuklah ke SPG. Sebenarnya saya jiwanya waktu itu tuh maunya ke SEMEA ataupun ke SMA gitu, Bang. Ternyata ibu saya tetap ngiring saya itu harus masuk ke SPG. Wah, saya udah di SPG, saya berkecimpung ya mau apa kita kan harus tetap nurut kata orang tua, sehingga saya lakoni juga tetap berupaya, dan saya memilih untuk guru SD waktu itu. Jurusannya ambil yang SD. Ternyata ibu saya lagi-lagi dia harus mengarahkan ke TK gitu. Saya disuruh ke TK sehingga saya tamat SPG. Alhamdulillah saya lulus juga di Universitas Bengkulu waktu itu. Alhamdulillah. Jadi terkait dengan itu saya nggak jadi guru SD dulu, guru TK belum, itu kita kuliah dulu di Unip. Tapi setelah sampai di situ antara sudah KKN, udah mau tugas akhir, ada penerimaan guru TK. Pakai ijazah SPG nih. Di situ saya tes jadi guru. Nah, mulailah dari situ saya berkecimpung di TK ini, tidak berkelain hati. Dan alhamdulillah berkat saya jadi guru TK itu saya mendapat reward untuk sekolah. Kebetulan saya guru berprestasi tingkat nasional waktu dikirim utusan dari Bengkulu ke nasional. Nah, kami mendapat reward untuk mengambil S2-nya yang sesuai jurusan. Wah, dapat beasiswa. Wah, ya. Keren. Kami kebetulan saya memang pengen jurusan PAUD yang hanya ada di Universitas Negeri Jakarta. Dan saya ngambil S2-nya di sana. Dan itu dapat beasiswa gratis semuanya. Iya, gratis. Wah, keren. Nah, setelah itu dengan perjalanan waktu saya mencoba untuk ambil S3 tapi stuck di tempat karena memang banyak faktor yang membuat saya kesibukan dan lain gitu, Bunga ya. Juga mungkin dari administrasi salah satunya. Kalau keluar kan harus ada izin belajar. Nah, itu yang menjadi kendala sehingga hanya 2 semester lah untuk S3-nya gitu. Wah keren sekali nih. Ternyata nih pemirsa, kan benar apa saya bilang, tamu kita ini juga tamu luar biasa, tamu spesial, guru berprestasi, mendapatkan beasiswa langsung. Wah keren-keren. Nah berarti kan memang balik lagi adalah memang sudah jalan hidupnya. Jalan hidup. Ada rulahnya, Bunga tapi ya. Tapi ada memang satu kebanggaan bagi saya menjadi guru guru TK itu luar biasa. Kalaupun boleh, itu kan saya juga ada di Universitas Terbuka, ada juga di UIN waktu itu masih ngajar-ngajar juga kan. Nah, jadi tutor, jadi dosen gitu. Nah, tapi tetap saja luar biasa saya ke guru. Ke TK. Ke TK-nya, guru TK. Jadi tidak beralih ke lain hati gitu. Sebenarnya teman-teman sudah ada yang ngajak misalnya ke kantor larinya. Kita nggak, cuman memang beda antara kita mengurus anak-anak dengan kertas-kertas gitu. Bagian administrasi segala macam. Betul. Dan sampai pada detik ini yang konsekuen dengan guru TK-nya gitu. Wah keren. Berarti dari tahun berapa itu, Bunga?
Bunga diangkat tahun 90. 90? Ya. Kurang lebih 34 4 tahun. tahun ya. Wah keren, mengabdi 34 tahun nih. Bayangkan wajar dong berarti kalau sudah ada yang ketemu Bunga di jalan sudah bawa anaknya nih. Ya, sudah alhamdulillah ya. Dan anaknya masuk juga ke sekolah bapaknya sama. Wah keren. Banyak yang seperti itu yang terjadi. Ya, alhamdulillah sebenarnya di TK Pembina sendiri saya itu dilantik itu di tahun 2017. Oh 2017 menjadi kepala Berarti sekolah. Hampir 8 tahun lah di TK Pembina. 8 tahun. Wah ini cocok nih kalau dijadikan sinetron nih Bunga ya. Kepala sekolahku guru bapakku. Wah keren. Nah Bunga, perjalanan untuk sekolah unggul yang berprestasi di TK Negeri Pembina 1. Nah ini pemirsa Opini pasti penasaran, mungkin juga yang akan lagi cari-cari cikal bakal sekolah anaknya Nah, nanti, ya, cucunya juga di Bunga boleh, di TK mana nih kira-kira. Nah, ada baiknya nih pemirsa, rekomendasi saya adalah TK Negeri Pembina 1 karena banyak prestasi. Betul. Prestasinya gimana nih Bunga? Bisa menjadi sekolah unggul yang berprestasi. Terkait kita kalau sekolah unggul itu terakreditasi A itu memang ada badan akreditasi nasional yang kita harus melalui berbagai tahap untuk dinyatakan unggul. Jadi nggak bisa penilaiannya secara asal-asalan nggak gitu bisa. Dan memang itu kerjasama dewan guru, staf dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu semuanya harus mendukung. Dan alhamdulillah di tangan Bunga itu dapat predikat itu. Wah luar biasa. Di tahun 2000 berapa baru ini 2022 kalau nggak salah. Dapat akreditasi itu Bunga ya. Dari sekian tahun dari 2022 ini yang terakreditasi A. Dan ini juga ditunjang oleh Dewan Guru. Kebetulan Dewan Guru di TK Pembina itu 18 orang. 18 orang. Iya, di dalamnya ada 10 kelas kita. Ada rombelnya ada 10 rombel dan memang kita menstimulasi dan kebetulan guru-guru kita itu sudah mendapat predikat dari pemerintah yaitu guru yang profesional yang ditandai dengan diberikan sertifikasi bagi guru-gurunya. Wah, berarti juga mulai dari kepala sekolah juga berprestasi, guru-gurunya pun juga. Betul. Oke, jadi wajar saja kalau dapat akreditasi A Bunga ya. Betul, alhamdulillah itu kami bahu-membahu memang ingin menunjukkan kualitas dari sekolah kita yang memang notabene sudah lama di Bengkulu ini berdiri seperti itu. Sehingga memang beberapa ajang kami mengasahnya itu salah satunya ajang-ajang lomba seperti itu. Ajang-ajang lomba kami mengasah anak untuk tampil dan kebetulan unggulan di TK Pembina itu ada drum band, ada tari, ada seni rupa, juga ada futsal untuk olahraganya. Dan kita futsal ada pun anak TK juga ada. Alhamdulillah kita ada klubnya seperti itu. Oke, berarti benar yang Bunga cerita di awal tadi ya bahwa dari awal sudah dilihat nih bakat anak-anak kemana, jadi diarahkan. Oke, jadi dan akhirnya rata-rata juga, orang tuanya memang kadang-kadang ada juga yang memaksakan ingin anak saya mau ini, sebenarnya anaknya nggak mau. Nah, sehingga kami pun harus memberikan jalan di lama pemberitahuan pengetahuan kepada orang tuanya bahwanya anaknya maunya seperti ini Bu, yuk kita asahnya seperti ini, kita stimulasinya seperti ini. Jadi ada komunikasi dua arah sama orang tua Bunga ya. Kita ada parentingnya dari awal tahun seperti tahun kemarin ada kegiatan 3 hari yaitu pendidikan keluarga, nanti ada dilanjutkan pendidikan inspirasi, kelas inspirasi di mana orang-orang yang berhasil alumni TK Pembina yang berhasil itu bisa dijadikan role model gitu. narasumber di sekolah. Bahwa ini loh alumni kita yang sudah berhasil. Artinya harus ada kerjasama dengan pihak sekolah. Bagaimana ya? Kadang-kadang orang tua kan menuntut udah bisa baca, mau leskan ini, leskan itu, kata. Sebenarnya ukuran pintar itu kan tidak hanya di akademisi. Betul. Nah,
tapi dia dari interpersonal, intrapersonalnya, religinya, terus sosial emosionalnya itu harus anak-anak asah, sehingga memang dia sampai ke dewasa nanti dia jadi pemimpin seperti itu. Oke, jadi memang dibentuk dari sejak usia dini gitu. Betul, Bunda, betul. ya? Jadi jangan dikira dia bermain, misalnya main peran itu, dia yang ngatur temannya. Kamu nanti jadi ini ya, kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Nah nanti dia yang ngatur. Sebenarnya itulah yang menjadi. Oke, sudah kelihatan jiwa bahwa di kepemimpinannya. kepemimpinan di situ, dan anak-anak yang seperti itu yang harus bisa menjawab tantangan. Di depan. Nah, yang sekarang ini enggak, orang tua berpikir nanti saya leskan ini, saya leskan ini biar anak saya pintar. Tapi bukan mengstimulasi, akhirnya dia mau mengkeratkan otak anak kecil anak, bukan menjadi snap-snap yang besar seperti itu, menjadi anaknya lebih pintar, tapi dia menginginkan anaknya jauh dari namanya yang instan. Itu kan enggak enak ya, benar. Sepertinya harus ada proses sebenarnya. Dilihat perkembangan anaknya, betul. Arahnya ini kemana. Terus kesiapan mental anak untuk ke jenjang lebih tinggi itu yang jadi ukuran orang tua harusnya. Oke. Gitu. Bukan ngelihat anak tetangga nih ada les bahasa Inggris, anaknya ikut dibawa juga. Gitu. Terus ngelihat yang sebelah ada ikutan les renang dibawa juga, nari juga dibawa juga. Iya. Jadi tapi satu hari biasanya kalau yang seperti itu, seperti les nari itu kan itu untuk otak kanannya. Jadi dia menstimulasi otak kanan, tidak dijejelin dengan ilmu-ilmu saja. Jadi berkembang dua arah, sehingga anak itu jadi memang harus seimbang antara seni dan akademisi. Jadi otak kiri otak kanannya balance seimbang. Harus kita stimulasi semua. Jadi jangan ditekan lah anak-anak. Kasihan. Karena kami orang tua yang sudah memang dari dulu, saya ini dapat anak saya ada 3 orang, tapi yang 2 orang ini saya asuh dengan pola yang berbeda. Dan hasilnya cukup berbeda. Nah inilah yang saya ceritakan kepada wali murid, bahwa anak yang umur 6 tahun belum bisa untuk, dan anak saya yang kedua umur 7 tahun saya masukkan ke SD. Ternyata memang yang 7 tahun ini sekolah cari dia, bukan kita cari sekolah. Benar-benar. Gitu. Jadi orang tuanya duduk manis, dan dia udah itu, anaknya mau masuk sini, anaknya bisa mengatasinya. Nah ini juga ilmu parenting juga nih dari Bunga Hena. Karena kan zaman sekarang ya Bunga juga paham sendiri ya dengan kondisi para orang tua ini memaksakan anaknya, ayo masuk ini, masuk ini, ikut les ini, bahasa ini segala macam. Padahal itu justru akan membebani sang anak gitu Bunga ya. Anaknya diwayanya harus bermain dengan berbagai macam permainan. Nah itulah hilangnya tradisi kita, sehingga beralih ke gadget. Nah anaknya yang masih bayi nangis, kasihin gadget. Akhirnya ya timbul permasalahan-permasalahan yang memang datang itu tidak pernah awal ya, penyesalan itu pasti terakhir. Benar sekali. Oke deh Bunga, kita tahan lagi Bunga obrolan kita di siang hari ini. Dan untuk Anda pemirsa Opini, jangan kemana-mana, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa di siang hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Opini. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda.